Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak yang dirahmati oleh Allah. Patut kita syukuri karena kita pada kesempatan kali ini bisa bersua kembali dalam rangka untuk pembelajaran PAI ya dan budi pekerti. Kita akan mereview materi optimis, ikhtiar dan tawakal anak-anak, menerima takdir Allah dan indahnya tata krama. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kaitannya dengan optimis, ikhtiar, tawakal. Nanti kita akan membahas ya beberapa ayat yang berkaitan dengan materi tersebut. Coba perhatikan. Tentu kita pernah melihat orang sukses. Ya. Persepsi yang namanya sukses masing-masing orang berbeda. Ada yang mengatakan sukses karena jabatan, pendidikan tinggi, harta yang banyak, mungkin punya suami yang tampan, atau istri yang cantik, dan seterusnya. Semua itu ya indikator-indikator yang Pak sebutkan tadi itu hanya pelengkap. Yang sebenarnya yang harus kalian perjuangkan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk benar ya. Selalu berusaha. Jadi namanya yang selalu di sini adalah usahanya untuk benar. Benar menurut agama kita, benar menurut perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita berusaha untuk selalu benar menurut Allah dan Rasulnya, maka yang Pak Dor sebutkan tadi, indikator depan tadi, punya jabatan, kita berusaha untuk benar, punya harta, kita berusaha untuk jujur, punya misalnya istri yang cantik, berusaha untuk mendidik menjadi yang baik, punya suami yang tampan tapi yang bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang ada di dalamnya itulah yang dimaksud dengan kesuksesan. Tentu setiap orang ingin menjadi orang yang sukses. Tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Tidak mudah orang menjadi orang sukses, itu tidak mudah karena kesuksesan selalu dihadapkan ke permasalahan, halangan, rintangan. Sukses harus diusahakan karena sukses itu adalah hak kita. Jika kita memang menjadi orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Silakan diamati. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang impossible menjadi possible. Sesuatu yang tidak tampak bisa tampak. Sesuatu yang pesimis bisa menjadi optimis. Tergantung dari kesungguhan kita. Begitupun juga gambar ini anak-anak. Perhatikan baik-baik. Petani yang berkalang dengan tanah, lumpur, berteman dengan alam. Bagi sebagian orang bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak enak. Namun jika di dalamnya ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka yang ia rasakan, yang mereka rasakan adalah sebuah kebahagiaan.
Sekali lagi, yang namanya kesuksesan, kebahagiaan, ukurannya bukan berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak jabatan yang kita peroleh, entah itu tinggi, dan berapa banyak pula pendidikan yang kita jalani. Tinggi bisa jadi, namun apabila jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, harta yang banyak, semua itu kalau di dalamnya terlepas dari nilai-nilai kebenaran, rasa syukur, maka yang terjadi adalah penderitaan. Maka banyak orang yang menderita karena jabatan, menderita karena harta, menderita karena pendidikan tinggi. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan yang harusnya membawa kenikmatan, karena mereka meninggalkan yang namanya kebenaran. Perhatikan baik-baik gambar ini. Pakaiannya sederhana, hanya 2 helai yang tidak berjahit, namun kepasrahannya kepada Allah adalah kebahagiaan. Manusia memang diciptakan oleh Allah dari 2 unsur, jasmani, rohani. Jika jasmaninya sudah terpenuhi, maka rohaninya harus dipenuhi. Jasmani dengan makan, minum, istirahat. Rohani yang harus mereka makan, kita harus mendapatkan asupan, yaitu berupa agama, nasihat dari orang-orang yang memiliki kebijakan kaitannya dengan rohani tersebut. Jika dua-duanya sudah kita dapat, maka yang akan kita raih adalah kebahagiaan, kesuksesan. Jika kita sudah berusaha, maka lanjutkan dengan berdoa. Jika kita sudah berdoa, maka lanjutkan dengan berusaha. Baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Karena sukses bisa kita dapat jika kita berani melangkah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, menjaga pekerjaan tersebut, tidak berhenti sampai kita mendapatkan kesuksesan. Karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap manusia pernah berbuat salah. Tidak mungkin manusia benar terus atau salah terus. Kalau benar terus, maka dia malaikat. Kalau salah terus, maka dia itu adalah temannya iblis, yaitu syaitan. Manusia kadang salah, kadang benar. Namun kita sebagai manusia berusaha untuk selalu benar, walaupun kadang-kadang kita berbuat salah. Yang baik adalah orang yang melakukan kesalahan, tapi dia cepat sadar kembali kepada kebenaran. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, mohon maaflah. Jika kita melakukan kelalaian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Lebih mudah urusan kita kepada Allah selagi kita tidak zalim terhadap diri sendiri, tidak zalim kepada Allah, dan berlarut-larut permalasan tersebut sampai ajal, sehingga rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirahnya, ampunannya tidak kita dapat karena kita terlarut di dalamnya. Namun jika kita melakukan kesalahan dan cepat sadar mohon ampun kepada Allah, maka jika kita berurusan dengan Allah itu lebih mudah. Namun jika kita berurusan dengan manusia, maka kita harus memohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Surat Az-Zumar ayat 53, anak-anak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
katakanlah, hai hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, tidak kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna ayatnya, manusia dibekali oleh Allah berupa akal, hawa nafsu. Ada yang mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga hawa nafsu tersebut menjadi nafsul mutmainnah. Ada yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga nafsul amarah, sufiyah, buruk akibatnya. Allah memberi ampunan bagi mereka yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah, optimislah. Apa itu optimis? Optimis adalah berpikiran positif dalam segala hal. Berpikiran positif dalam segala hal, yaitu husnudzon. Lawan husnudzon adalah suudzon. Kemudian, apa ciri-ciri orang yang optimis? Niatnya yang baik, harapannya yang baik, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan sepenuh perasaan, melihat segala sesuatu dengan kesempatan dan peluang yang baik pula. Nah, ini hikmah optimis. Tenang dalam bertindak, yakin akan kemampuan diri, mandiri, sabar, bersyukur. Ikhtiar adalah memilih dan berusaha. Ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk meraih sesuatu dengan harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Terus kemudian, dampak positif dari ikhtiar, mendapatkan kepuasan baik lahir maupun batin karena usahanya, terhormat di mata Allah dan terhormat di mata manusia. Terhindar dari sikap malas, mendapatkan rahmat dari Allah, menjadikan teladan bagi orang lain karena kita sudah berusaha, berikhtiar. Surat An-Najm ayat 39, ayat 42, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seterusnya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi Allah akan memberikan apa yang diusahakan oleh manusia tersebut. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Ini makna ayatnya. Segala sesuatu yang tergantung dari niat. Jadi kalau kita punya niat yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dalam segala urusan, maka usahakanlah dengan maksimal. Berdoa, insya Allah akan berhasil. Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna bagi yang mau berusaha. Kurang baik apa? Kita melakukan satu kebaikan, Allah membalas 10 kebaikan, bahkan berlipat sampai 70, sampai 100, sampai 700 kebaikan. Luar biasanya Allah, sifat Rahman dan Rahimnya tersebut. Surat Al-Jum'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah yang banyak supaya kamu beruntung. Jadi perintah Allah setelah sholat adalah mencari rizki. Dimanapun kita berada, maka Allah akan memberikan, menghantarkan seluruh rizki ada di muka bumi ini. Tawakal anak-anak. Tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan urusan kepada Sang Pencipta. Setelah kita berusaha, setelah berdoa, tawakal kepada Allah.
Surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita punya azam, niat yang kuat, usaha yang kuat, niat yang sudah dilaksanakan, fatawakal, maka bertawakallah. Kepada siapa? 'Ala Allah, kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ciri-ciri orang yang bertawakal: mengawali, mengakhiri dengan doa, zikir, ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan, usahakan. Bismillah seiring dengan doa. Kemudian setelah berusaha, setelah melaksanakan, akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Usaha yang baik, usaha yang jujur, bersyukur atas semua hasil, selalu introspeksi diri. Selalu introspeksi diri. Bukan introspeksi dalam rangka untuk menintrospeksi orang lain. Maknanya apa itu maksudnya? Selalu introspeksi berarti mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Selalu husnudzon, tidak suudzon. Kemudian materi yang kedua yaitu menerima takdir Allah, anak-anak. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian qadha dan qadar, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang takdir, menjelaskan macam-macam takdir Allah, menjelaskan ikhtiar, tawakal, menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. Pengertian qadha dan qadar ini sudah Pak Tor jelaskan. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali materinya biar nanti ketika kalian mengerjakan ulangan harian yang hari ini insya Allah kita laksanakan nanti jam 1 sampai jam 16.30, kalian bisa mudah mengerjakan semua dengan baik. Qadha adalah ketentuan, ketetapan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, ketentuan, ketetapan yang dibuat oleh Allah sejak zaman azali. Zaman azali, zaman sebelum adanya ruang dan waktu. Adapun ruang dan waktu itu berkaitan dengan penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Jadi, adanya waktu karena ada matahari. Nah, matahari belum ada, maka disebut zaman azali. Siang belum ada, malam belum ada. Jadi, kita belum memiliki ruang dan waktu karena langit, bumi, matahari, alam semesta belum dibuat. Nah, tentunya karena seperti itu maka qadha adalah sesuatu atau ketentuan ketetapan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterimakan kepada kita. Nah, sedangkan qadar adalah lanjutan dari qadha. Artinya kalau qadha itu bisa jadi kayak semacam aturan-aturan terlebih dahulu, kayak semacam program-program yang direncanakan oleh Allah, yang ditulis dari dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kalau qadar adalah penerapannya, pelaksanaannya. Sehingga qadar menurut istilah yaitu ketentuan, ketetapan yang telah diterimakan oleh hambanya. Jadi kita sudah merasakan. Nah, qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan namanya takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid ayat 22. Ma asyaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan qadha, di mana qadha tertulis di dalam kitab yang sudah direncanakan oleh Allah, yang tertulis di dalam kitab yang kemudian kita kenal dengan nama Lauhul Mahfuz. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan qadar. Kalau tadi qadha
ini qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena qadar adalah ketentuan ketetapan yang sudah diterimakan kepada hambanya, maka ada qadar baik dan qadar buruk. Nah, dilihat dari sifatnya, qadha qadar atau kemudian kita dengan nama takdir itu ada dua macam. Mubram, mu'alaq. Mubram yaitu takdir yang merupakan ketentuan mutlak dari Allah, tidak bisa berubah. Mu'alaq yaitu takdir yang bisa berubah melalui usaha dan ikhtiar serta doa. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ini berkaitan dengan takdir mubram, di mana kematian itu tidak akan ditunda, tidak akan dipercepat. Kalau sudah waktunya, maka kematian tersebut akan datang. Kemudian ini berkaitan dengan takdir mu'alaq, di mana Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut mau merubah nasib dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani ila ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Nah, maka kita harus berdoa kepada Allah kaitan dengan qadha dan qadar tersebut. Adapun yang bisa berubah dengan doa adalah qadha. Diingat-ingat baik-baik, qadha adalah ketentuan ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan kita belum menerimanya. Jika kita mau berdoa, maka Allah bisa merubah qadha tersebut karena belum diterimakan kepada kita. Maka Rasulullah SAW lewat hadis riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Jadi tidak bisa berubah, tidak ada yang bisa merubah yang namanya qadha kecuali dengan doa, ikhtiar dan tawakal. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau kita sudah punya azam, ingat baik, ingat-ingat ya, diingat dengan baik. Azam adalah niat yang kuat, usaha yang kuat, niat yang sudah diusahakan. Maka setelah punya azam, fatawakal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hikmah beriman kepada takdir, menumbuhkan ketenangan jiwa, kesehatan jasmani, mendorong semangat kerja, menumbuhkan sikap optimis, tidak putus asa, tidak terlalu berduka ketika gagal, dan tidak sombong ketika sukses atau berhasil. Melatih sifat sabar, memelihara diri dari kemusyrikan, ikhlas menerima hasil yang diperoleh. Ini yang terakhir, anak-anakku semuanya, tata krama dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran silakan dipelajari, dibaca. Tata artinya adat, aturan, atau norma. Krama adalah sopan santun, tindakan, kelakuan, perbuatan. Berarti tata krama adalah kebiasaan, adat, sopan santun yang disepakati dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Sopan santun yaitu sikap, perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati. Nah, tata krama terhadap orang yang lebih tua. Tentunya kita harus mengetahui bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim saja mau memberikan rahman dan rahimnya kepada hambanya. Kita sebagai manusia tentunya harus memiliki sifat rahman dan rahim terhadap orang lain. Apalagi kita adalah orang yang selalu
menggantungkan segalanya kepada Allah dan menggantungkan segalanya kepada manusia. Karena kita adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Adapun yang tua harus menyayangi yang muda. Sebaliknya, yang muda menghormati yang tua. Maknanya adalah ketika yang tua menyayangi kepada yang muda, itu adalah wujud penghormatan kepada yang muda. Sebaliknya, yang muda menghormati yang lebih tua adalah wujud kasih sayang terhadap yang tua. Laisa minna ma lam yuqiril kabir wa yarhamis shaghir. Ini hadis Rasulullah, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kaum muslimin. Siapa saja yang tidak mau menghormati yang tua dan tidak mau menyayangi yang muda. Ini contoh, yusalim shaghir al-kabir. Jadi memberikan salam itu dari yang muda kepada yang tua. Mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara, mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang lebih tua, meminta saran dan nasihatnya. Saat di kendaraan, yang tua dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Jangan kamu duduk, yang tua berdiri gentoyongan karena laju mobil yang sedang berjalan. Yang tua duduk, kalian yang kuat, yang muda berdiri. Nikmati saja ketika kita berada di kendaraan umum tersebut. Nah, adab terhadap teman sebaya. Kalau teman sebaya itu maknanya adalah saling menghormati, saling menghargai. Jangan saling mengolok-olok, berprasangka dan berteman dengan orang yang suka berbuat dosa. Saling mengucapkan salam, saling menjaga kehormatan, saling memaafkan, dan saling damai. Jadi makna saling adalah kesetaraan. Ya, saling maknanya adalah kesetaraan. Jadi sederajat karena sebaya. Menggunakan pakaian yang menutup aurat, jangan berduaan tanpa disertai mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Artinya adalah mereka aman harusnya menjaga kita. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Saat berpakaian, baju yang baru, yang lama, kita tetap harus berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jangan sampai kita, ya terutama wanita itu, disebutkan di sini hadis nisaun kasyiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Artinya dia berpakaian tapi hakikatnya ada telanjang. Kenapa? Karena bajunya mungkin kurang sehingga tidak bisa menutup aurat. Bajunya mungkin tipis sehingga membentuk terlihat lekuk tubuh kita. Bajunya bisa jadi mungkin terlalu ketat sehingga membentuk tubuh. Ya, tubuhnya terbentuk dari lekukan-lekukan baju yang terlalu ketat. Itu tidak boleh anak-anak. Yang baik adalah baju kita menutup aurat yang betul-betul aurat tersebut tidak boleh diperlihatkan maupun memperlihatkan atau dilihat ataupun melihat. Tata krama dalam hal makan dan minum, mencuci tangan, berdoa, ya, diawali dan diakhiri dengan doa, maksudnya makan dan minum dalam keadaan duduk, jangan berlebihan. Usahakan perut kita dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga biar ruang tersebut bisa untuk bergerak, bernafas kita, udara itu lebih leluasa. Kemudian memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Bagi lambung, ya,
dibagi menjadi 3 bagian tadi. Anak-anak, perasaan tidak enak karena melakukan sesuatu yang tidak baik itu tidak boleh. Tapi perasaan tidak enak karena melakukan sesuatu yang baik itu harusnya adalah al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu la ya'ti tidak mendatangkan illa bi khair, kecuali kebaikan. Nah, artinya kita itu malu jika kita berbuat salah, malu kita berbuat maksiat. Jangan malu ketika kita berbuat baik. Jangan malu ketika kita menutup aurat. Justru orang yang malu ketika dia membuka aurat. Innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu sebagian dari iman. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa Fathar sampaikan. Semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Sebelumnya mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.